Dua orang pria divonis cuma punya waktu 6-12 bulan tersisa untuk hidup dikarenakan kanker stadium akhir yang mereka derita. Mereka berdua pun memutuskan untuk menikmati hidup sebelum akhirnya mereka meninggal dunia. Film yang akan saya ceritakan kali ini judulnya adalah The Bucket List yang dirilis di tahun 2007. Semoga alur cerita film kali ini bisa diambil hikmahnya. Langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang pria bernama Carter tengah melakukan pekerjaannya di sebuah bengkel. Carter adalah seorang mekanik berpengalaman. Dari muda hingga memasuki usia senja, Carter masih bekerja sebagai mekanik. Pada waktu itu ada sebuah panggilan telepon untuk Carter. Dalam panggilan itu, seorang petugas rumah sakit menginformasikan tentang hasil tes kesehatan milik Carter. Kabar buruk pun didapat olehnya. Dia dikabari bahwa hasil pemeriksaan mengatakan kalau dia mengidap kanker paru-paru stadium akhir. Seketika keceriaan di wajah Carter hilang begitu saja. Sementara itu di tempat lain ada seorang pria bernama Edward. Dia adalah miliarder pemilik sebuah rumah sakit. Saat itu dia tengah mengadakan rapat dengan anggota dewan pengawas yang menilai bahwa rumah sakit yang Edward punya telah melanggar beberapa ketentuan. Mereka membicarakan perihal fasilitas rumah sakit yang dinilai kurang layak, seperti nggak adanya ruang VIP di dalam rumah sakit, sehingga hal tersebut menjadi permasalahan yang cukup pelik bagi pasien tertentu. Tapi dengan ketus, Edward menjawab bahwa dia adalah pemilik dari rumah sakit, bukan tempat spa. Yang menurutnya, 2 ranjang dalam satu kamar sudah cukup tanpa terkecuali. Dia bahkan memotong sidang itu dengan menawarkan jika dewan pengawas butuh uang, tinggal isi saja cek kosong yang dia tinggalkan. Sebelum meninggalkan ruangan, Edward tiba-tiba batuk hingga mengeluarkan darah. Singkat cerita, dia pun dirawat di rumah sakitnya sendiri dan bersanding dengan Carter. Dan di hari itulah awal mula mereka berdua bertemu. Di hari berikutnya, Edward ngeluh kalau dia harus bersanding dengan Carter yang sama sekali nggak terlihat asik di matanya. Dia lantas meminta kepada asistennya yang bernama Thomas untuk meletakkannya di ruang VIP. Thomas menyangkal bahwa permintaannya itu tidaklah mungkin terjadi karena di rumah sakitnya tidak ada ruang VIP. 2 ranjang satu kamar sudah cukup, persis seperti yang dikatakan Edward waktu sidang kemarin. Mendengarkan jawaban Thomas yang demikian, Edward mengatakan kalau dia sebelumnya nggak pernah sakit, jadi wajar aja kalau dia nggak bisa merasakan bagaimana rasanya jadi orang sakit, dan baru kali inilah dia merasakan apa yang dirasakan pasiennya. Carter yang mendengarkan bahwa Edward adalah pemilik rumah sakit itu langsung menyeletuk kalau makanan di rumah sakit itu nggak sedap. This really your hospital? Yeah, pretty much. Might want to do something about the pea soup. Singkatnya, setelah Edward dioperasi, dokter memvonis bahwa kanker yang diderita Edward telah menyebar ke seluruh tubuh dan kemungkinan hanya 5% peluang hidup yang dia miliki saat ini. Pada suatu malam, istri Carter yang bernama Virginia menjenguknya. Pertemuan Carter dan istrinya tampak begitu canggung dan dingin karena Carter nggak mau kondisi kesehatannya saat ini membebani sang istri. Setelah istri Carter pergi, Edward yang dari tadi tidur ternyata mendengarkan semua pembicaraan. Dia pun mengatakan kalau 50% orang mati di rumah sakit bukan karena penyakit mereka, melainkan karena pengunjung. Sebuah sindiran dari pertemuan Carter dan istrinya barusan. Pagi harinya, Dr. Hollins datang untuk memeriksa keadaan Edward, dan dari hasil tes yang dilakukan Hollins menunjukkan tekanan darah Edward yang masih cukup tinggi, dan karena itulah dia mengharuskan Edward untuk melakukan kemoterapi pagi hari itu juga. Selesai urusannya dengan Edward, Hollins pun akan meninggalkan ruangan. Namun sebelum itu Carter memanggilnya dan meminta untuk diperiksa. Namun Hollins menolak dan justru meminta Carter untuk menunggu dokter lain yang telah memeriksanya. Selepas itu, Carter mencoba mengajak Edward berbicara bermaksud mencairkan suasana. Dia pun menanyakan perihal alat pembuat kopi yang selalu berada di dekat Edward. Gak seperti kemarin, kali ini Edward pun meladeni Carter dengan lembut. Carter lalu menceritakan tentang kopi, dari asal-usul kopi hingga akhirnya kopi bisa menyebar ke Arab, Eropa, bahkan ke Sumatera, Indonesia, seperti kopi luwak yang selalu diminum oleh Edward. Begitulah awalnya kedekatan mereka, teman sekamar yang punya nasib yang sama. Hanya saja Edward adalah orang kaya, sedangkan Carter adalah menengah ke bawah. Malam harinya saat Thomas menyajikan makan malam yang mewah kepada Edward,
Thomas memberikan kode pada Edward untuk menawarkan juga makanannya kepada Carter. Edward pun menyuruh Thomas untuk menyiapkan makanan yang sama kepada Carter, mengingat Carter pernah mengeluh bahwa makanan di rumah sakit itu nggak enak, namun Carter menolaknya. Setelah makan, Edward malah muntah karena efek dari kemoterapi yang dia jalani. Edward juga merasakan efek sakit yang luar biasa. Dia bahkan sampai menganggap orang yang terkena serangan jantung di luar sana adalah orang yang beruntung daripada dirinya yang saat ini menderita kanker. Pagi harinya, anaknya Carter yang bernama Roger datang menjenguk. Roger menghibur Carter bahwa cucunya bercita-cita ingin menjadi ahli mekanik sama seperti kakeknya. Dia juga memberi hadiah sebuah gantungan kunci yang berbentuk mobil Mustang Shelby kesukaannya Carter. Dan pertemuan antara ayah dan anak ini pun berakhir dengan begitu singkatnya. Melihat pertemuan anak dan ayah itu, Edward pun memulai percakapannya dengan Carter. Dimulai dari sebuah foto, Carter mengenalkan kepada Edward beberapa anaknya yang telah tumbuh dewasa. Mereka pun membahas keluarga masing-masing, termasuk pernikahan mereka. Edward mengatakan kalau dia sudah 4 kali menikah dan gak ada yang berhasil satupun. Satu-satunya yang berhasil dalam hidupnya hanyalah pekerjaan. Dia cerita kalau dia mulai mencari uang sejak umur 16 tahun dan terus-menerus begitu hingga ia tua seperti saat ini. Sedangkan Carter, dia harus meninggalkan kuliahnya karena Virginia hamil. Sejak saat itulah dia harus bekerja serabutan. Singkatnya, waktu pun berlalu, mereka berdua berjuang melewati sakit yang mereka derita. Hidup sekamar berdua dalam waktu yang cukup lama membuat mereka berteman hingga sampailah di suatu hari Edward melihat Carter menulis pada sebuah kertas. Dia pun bertanya tentang apa yang Carter tulis, namun Carter nggak memberikan jawaban karena dia tampak lelah untuk menjawab pertanyaan itu. Nggak berselang lama, Hollins datang dan memberikan hasil tesnya kepada Edward. Dia menggambari kalau Edward hanya memiliki waktu 6 bulan untuk bertahan hidup. Mendengar informasi tersebut tentu membuat Edward semakin stres, bahkan dia nggak lagi menanggapi Hollins yang mencoba menghiburnya. Hollins beranjak pergi meninggalkannya, kemudian Edward meminta kepada Hollins untuk segera mengurus hasil tes Carter yang sedari kemarin belum muncul juga. Sebuah survei mengatakan hanya 4% dari 1.000 orang yang akan senang jika mereka tahu kapan dia mati. Dengan begitu, mereka akan mempersiapkan kematian tersebut. Dan Carter merupakan salah satu dari 4% orang itu. Namun kenyataannya salah. Setelah Hollins menyampaikan laporan hasil tesnya, dia juga tampak murung dan gak tahu harus bagaimana setelah mendapati kabar kalau dia hanya memiliki 6 bulan sampai 1 tahun waktu untuk dia bisa bertahan hidup dari kanker yang diidapnya. Kedua pria malang itu pun saling tatap satu sama lain. Pagi harinya, saat Thomas sedang membersihkan lantai, dia pun menemukan secari kertas milik Carter yang terbuang. Edward kemudian meminta kertas itu dan hendak membacanya, namun sebelum itu dia menyuruh Thomas untuk membelikannya sarapan. Ketika Thomas pergi, Edward membaca secari kertas milik Carter yang ternyata berisi sebuah daftar kegiatan yang ingin dia lakukan sebelum dia meninggal atau biasa disebut dengan the bucket list. Namun karena umurnya nggak lama lagi, daftar-daftar itu udah nggak ada gunanya. Makanya Carter membuangnya ke lantai. Melihat rencana Carter, Edward jadi terinspirasi. Dia malah menambahkan beberapa daftar yang juga ingin dia lakukan sebelum dia meninggal. Pria kaya raya itu mengajak Carter untuk mengisi waktu akhir dalam hidup mereka dengan menyelesaikan beberapa daftar yang telah mereka buat bersama. Berbeda dengan Carter yang menuliskan keinginan-keinginan sederhana seperti ingin tertawa sampai menangis atau memberikan kebaikan pada orang asing. Edward membuat rencana yang lebih ekstrim seperti terjun payung atau mendaki gunung Himalaya. Pada awalnya, Carter menolak dengan beralasan itu hanya sebuah perumpamaan saja. Edward mengatakan bahwa dengan penderitaan yang mereka alami saat ini, sudah nggak pantas lagi mereka dikasihani atau ditangisi. The bucket list adalah kesempatan bagus untuk dilakukan daripada hanya berbaring di rumah sakit menunggu kematian datang. Akhirnya, Carter mau dan mengiyakan ajakan tersebut. Gak lama setelahnya, Virginia datang untuk menjenguk Carter. Dalam pembicaraannya, Carter menyampaikan bahwa dokter telah memvonis umur Carter gak lebih dari 1 tahun. Mendengarkan ucapan suaminya itu, Virginia gak menyerah begitu saja dan lantas mencoba mencarikan pengobatan lain, namun justru dicegah oleh Carter karena dia tahu jika kemanapun dia berobat hasilnya akan tetap sama. Dia kemudian ngomong ke istrinya bahwa dia akan pergi bersama Edward. Mendengarkan penuturan suaminya itu, Virginia marah dan menganggap jika Edward adalah pengaruh yang buruk baginya.
Obrolan kedua suami istri itu pun gak berujung baik. Virginia lantas pergi dengan kesalnya. Akhirnya, kedua sahabat itu pun memulai mewujudkan bucket list yang sudah mereka buat. Dimulai dengan terjun dari pesawat. Aslinya Carter takut banget. Dia pun mengomel-ngomel di atas pesawat bahwa dia terpaksa menuruti keinginan Edward yang gila. Namun dengan keterpaksaan itu, akhirnya Carter pun lompat dilanjutkan dengan Edward yang menyusulnya dari belakang. Mereka lalu melanjutkan ke list berikutnya, bahwa Edward pengen bikin tato. Namun kali ini Carter nggak mau ikut-ikutan karena pada dasarnya dia merupakan pria yang religius dan dia nggak mau merusak tubuhnya sendiri. Selesai dengan tato barunya, Edward dan Carter melanjutkan ke list selanjutnya, yaitu naik mobil balap bareng. Kali ini tentu sangat disukai oleh Carter karena memang sedari dulu dia begitu menginginkan naik mobil Mustang Shelby. Mereka berdua akhirnya memulai balapan. Keinginan ini seperti balas dendam bagi Carter karena dia berhasil membuat Edward ketakutan. Paling tidak, mereka berdua bisa bersenang-senang. Selesai balapan, mereka berdua naik jet pribadi milik Edward untuk pergi ke tempat selanjutnya. Heran dengan jumlah uang yang dimiliki oleh Edward, Carter sampai menanyakan berapa jumlah uang yang Edward miliki. Edward nggak mau menjawab pertanyaan tersebut. Carter hanya penasaran karena dia nggak tahu siapa lagi yang bisa dia tanya. Di penerbangan malam itu, Carter bisa melihat pemandangan yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Dia percaya bahwa pemandangan seindah itu pasti diciptakan oleh Tuhan yang Maha Agung. Berbeda dengan Carter, Edward merupakan seorang ateis. Dia tidak percaya dengan Tuhan. Yang dia tahu bahwa suatu saat dia akan mati dan roda kehidupan akan terus berputar sesuai jalurnya. Edward juga nggak percaya dengan doa atau memohon kepada Yang Maha Kuasa untuk bisa sembuh dari penyakit yang dia derita. Walaupun tahu Edward seorang ateis, Carter tetap menghormati kepercayaan temannya itu. Namun di satu sisi dia juga ingin menunjukkan nikmat iman kepada Edward. Singkat cerita, mereka telah sampai di lokasi tujuan. Dan saat ini, mereka tengah makan malam di sebuah restoran mewah. Carter kembali bercerita panjang lebar tentang asal-usul sebuah kaviar yang mereka makan. Edward selalu kagum dengan wawasan yang Carter miliki. Pembicaraan pun kian melebar hingga Edward teringat dengan anaknya yang bernama Emily yang sudah lama tidak dia temui. Mendengarkan penjelasan Edward, Carter lantas menambahkan menjumpai Emily ke dalam bucket list mereka. Edward yang melihatnya nggak setuju dan langsung mencoretnya dari daftar. Nggak lama berselang, tiba-tiba Carter pamit ke kamar mandi. Karena lama, akhirnya Edward menjemputnya dan ternyata Carter mengalami pendarahan dari bekas operasinya. Edward sebenarnya mau mengantarkan Carter ke rumah sakit, namun dia menolak dan justru memintanya untuk mengantarkannya ke rumah Edward. Sesampainya di rumah Edward, Carter terpukau dengan kemegahan rumah miliuner itu. How much money do you have? Di rumah itu, Carter mau menenangkan dirinya dengan berendam dengan air hangat. Gak lama dari itu, Edward mendapatkan panggilan dari istri Carter yang memintanya untuk mengantarkan suaminya pulang. Sangat wajar, seorang istri khawatir akan keadaan suaminya yang habis operasi. Ditambah lagi Virginia merupakan mantan perawat yang tentunya tahu akan keadaan suaminya saat ini. Dia hanya nggak ingin jika maut menjemput Carter di saat Carter jauh dari keluarganya. Dan akhirnya Edward memutuskan untuk membujuk Carter supaya dia mau diajak pulang. Tentu saja Carter nggak mau diajak pulang karena ternyata hubungannya dengan sang istri sedang nggak baik. Carter meminta Edward untuk mengerti posisinya saat ini. Dengan penjelasan Carter, Edward pun mencoba mengerti dan mengurungkan niatnya untuk mengajak Carter pulang. Keesokan harinya, mereka melanjutkan petualangan ke salah satu dari 7 keajaiban dunia, yaitu piramida. Carter dengan wawasannya kembali menceritakan jika orang Mesir kuno percaya akan sebuah hal tentang kematian. Ketika roh mereka masuk ke gerbang surga, para dewa bertanya 2 hal kepada mereka, dan jawabannya akan menentukan apakah mereka akan masuk surga atau tidak. Pertanyaan pertama, sudahkah kau menemukan kebahagiaan dalam hidupmu? Edward pun menjawab dengan jawaban, ya. Kemudian Carter melanjutkan ke pertanyaan kedua, sudahkah hidupmu memberikan kebahagiaan untuk orang lain? Edward pun kebingungan menjawabnya. Edward bercerita kembali tentang anaknya yaitu Emily, di mana setelah resmi bercerai dengan istrinya yang kemarin,
Hak asuh Emily pun diambil oleh ibunya. Emily kemudian masuk kuliah, dan di kampus tersebut dia bertemu dengan seorang pria pujaannya. Edward mengingatkan Emily untuk tidak melanjutkan hubungannya dengan pria tersebut. Namun Emily tetap pada pilihan hatinya. Singkatnya mereka berdua menikah, dan Edward nggak diundang dalam acara itu. Edward sebenarnya nggak masalah. Namun ketika tahu anaknya mengalami KDRT, Edward pun turun tangan. Dia mengutus orang untuk memberikan suami Emily pelajaran. Edward nggak tahu apa yang dilakukan orang itu. Yang jelas, sejak saat itu suami Emily meninggalkannya. Atas kejadian itu, Emily marah kepada Edward dan dia sangat membenci ayahnya. Yang artinya, jawaban untuk pertanyaan yang kedua, sudahkah hidupmu memberikan kebahagiaan untuk orang lain, adalah belum bagi Edward. Mereka kemudian mengakhiri obrolan lalu beranjak pergi melanjutkan petualangan mereka ke India. Ketika di Taj Mahal, mereka ngobrolin tentang bagaimana nanti jika mereka berdua sudah meninggal. Edward masih bingung apakah dia harus dikuburkan dalam peti atau dikremasi. Di dalam peti mati, dia takut dengan ruangan sempit, sementara kalau dikremasi, dia takut jika dia bisa merasakan panasnya api yang menyengat tubuhnya. Mendengarkan omongan yang lucu itu, Carter tersenyum kecil dan melanjutkan kalau dia pengen dikremasi saja. Setelah itu abunya diletakkan di dalam sebuah kaleng kopi termahal yang belum pernah dia minum. Kemudian diletakkan di suatu tempat yang indah. Mereka kemudian melanjutkan petualangan mereka ke tembok Cina dengan mengendarai motor di atasnya. Dilanjutkan mendaki pegunungan Himalaya. Namun di Himalaya mereka mendapatkan kabar buruk bahwa akan terjadi badai dan tentunya mereka dilarang untuk melakukan pendakian. Dan cuaca hanya akan membaik sampai musim semi tiba. Mendengarkan kabar buruk itu tampaknya membuat Edward menyadari mungkin itu sebuah pertanda bahwa mereka diharuskan untuk segera pulang. Mendengarkan ucapan dari Edward membuat Carter tersinggung karena menurutnya Edward menyuruh Carter untuk pulang karena Virginia yang menyuruhnya. Carter pun ngeyel untuk tetap melanjutkan petualangannya dan menyuruh Edward untuk tidak mencampuri urusan pribadinya. Singkatnya, sampailah mereka di kota Hong Kong. Di sebuah kafe, Carter dengan wawasannya yang luas bercerita tentang Himalaya kepada orang-orang di sekelilingnya. Tiba-tiba seorang wanita menyambung pembicaraannya. Wanita bernama Angelica itu pernah mendaki gunung Himalaya. Dia menceritakan betapa indahnya pemandangan di atas sana. Dingin suhunya merasuk ke dalam tulang sumsum. Di siang hari langit terlihat hitam karena tidak cukup banyak jumlah udara untuk memantulkan sinar matahari. Tapi di malam hari, ribuan bintang segalaksi terlihat jelas. Aurora serta pantulan cahaya dari rembulan terlihat anggun di luar angkasa. Mendengar penjelasan dari Angelica membuat Carter takjub dan semakin penasaran dengan gunung yang belum sempat dia taklukkan. Gak berselang lama, Angelica bilang kalau dia punya kamar di atas. Carter yang tahu maksud dari itu pun menolak ajakan Angelica dengan sopan. Wanita parubaya itu pun pergi dan Carter langsung tersadar akan sesuatu. Dia kemudian mengajak Edward untuk menyudahi petualangannya dan pulang. Ternyata Angelica adalah orang suruhannya Edward dan dia berhasil membuat Carter untuk mengingat istrinya. Mereka berdua pun pulang ke Amerika malam itu juga. Di jalan menuju rumah, Edward sadar kalau jalan yang dia lalui bukan jalan menuju rumahnya. Thomas beralasan jika sedang ada kecelakaan, maka dari itulah Thomas mencarikan jalan alternatif untuk pulang. Mereka kemudian berhenti di sebuah rumah sederhana yang ternyata itu merupakan rumah milik anak Edward, yaitu Emily. Sadar akan hal itu, Edward pun marah dan ngomel-ngomel karena Carter telah mencampuri urusannya. Padahal seharusnya petualangan The Bucket List harusnya mendatangkan keseruan. Karena Carter telah mencampuri urusannya, Edward lantas pergi menggunakan mobil sendiri dan meninggalkan Carter serta Thomas di sana. Akhirnya Carter pun pulang dengan sebuah taksi, kemudian disambut hangat oleh istrinya di rumah. Carter kemudian menghabiskan malam bersama istri dan anak-anaknya, sementara Edward merasakan kesendiriannya yang sepi tanpa ditemani satupun anggota keluarganya. Dia pun akhirnya menangis sendirian. Di malam hari setelah perayaannya dengan keluarga, Carter mengalami kejang secara tiba-tiba. Pagi harinya, saat Edward sedang meeting dengan para leader rumah sakit, dia mendapatkan panggilan dari Thomas. Dia lalu bertemu dengan Hollins yang menangani Carter dan menanyakan keadaannya. Hollins pun bilang kalau kankernya sudah menjalar ke otak dan sangat kecil kemungkinan untuk bisa dioperasi. Kemudian Edward menemui Carter yang saat itu tengah bersama istrinya. Virginia kemudian memberikan sepucuk kertas yang entah apa isinya. Kemudian Edward menanyakan bagaimana karyawan rumah sakit memperlakukannya. Carter pun ngelucu kalau makanannya masih gak enak. Edward pun tersenyum tipis mendengarkan Carter yang masih bisa bercanda.
Malam harinya, ketika Edward menjenguk Carter kembali, Carter meminta Edward untuk membacakan sebuah tulisan tentang asal mula kopi luwak terbuat. Edward pun membacanya. Ternyata Edward gak tahu asal-usul kopi luwak yang ternyata dari biji kopi yang dimakan dan dikeluarkan bersama kotoran luwak hingga kopi luwak punya aroma yang khas. Kopi Luwak is the world's most expensive coffee. These cats eat the beans, digest them, and then... Cats beat me to it. Kemudian Carter mencoret list keinginannya, yaitu tertawa sampai menangis. Daftar the bucket list kemudian Carter serahkan kepada Edward dan bilang kalau daftar itu belum selesai. Ucapannya itu seolah meminta Edward untuk menyelesaikan the bucket listnya sendirian, seolah itu merupakan ucapan pamit dari Carter. Lalu Edward membaca sepucuk surat dari Carter yang berisi sebuah permintaan dari Carter agar Edward menemukan kebahagiaannya. Malam hari itu Carter dioperasi dan malam hari itu pula dia meninggal dunia. Karena surat dari Carter, Edward memutuskan untuk memberanikan diri datang ke rumah Emily. Di sana dia disambut hangat oleh anak yang udah lama dia nggak temui. Ternyata Edward sudah punya cucu. Ketika itu Edward senang banget hingga dia mencium cucunya itu. Dia pun akhirnya mencoret salah satu daftar the bucket list, yaitu mencium wanita tercantik di dunia. Di hari pemakaman Carter, Edward memberi pidatonya yang berisi tentang kebaikan Carter telah membuat Edward tersadar dan berubah menjadi orang baik, padahal sebelumnya Carter dan Edward merupakan dua orang asing yang gak akur sama sekali. Di atas podium, dia pun mencoret salah satu bucket listnya Carter, yaitu membantu orang asing demi kebaikan. Edward juga mengatakan bahwa Carter telah merubahnya menjadi orang yang percaya akan kehidupan setelah kematian. Artinya Carter telah merubah sahabatnya itu menjadi seseorang yang punya iman. Dia juga berharap jika suatu hari nanti dia terbangun dari kematiannya, Carter telah berada di depannya dan mengulurkan tali untuk masuk ke surga bersama. Edward kemudian meninggal beberapa bulan kemudian di usianya yang ke-81 tahun. Abu dari hasil kremasinya diletakkan di sebuah kaleng kopi termahal dan disandingkan dengan sahabatnya, yaitu Carter. Thomas mengakhiri the bucket list dengan meletakkan keduanya di tempat terindah di dunia, yaitu Gunung Himalaya. Film pun selesai. Bekerja keras untuk mencapai sesuatu yang ingin kita raih sebenarnya bisa memberikan rasa percaya diri dan mengubah sudut pandang kita pada dunia. Dari film ini kita belajar untuk merayakan hidup, tentunya dengan kegiatan positif. Seperti yang Carter katakan, carilah kebahagiaan di hidup ini dan pastikan kebahagiaan itu juga bisa diberikan kepada orang lain. Karena baik udah tua ataupun masih muda, kita nggak akan pernah benar-benar tahu kapan kematian akan datang. Itulah sebabnya kita harus bersyukur setiap hari. Kita semua pasti punya the bucket list masing-masing. Saya doakan kalian semua bisa mewujudkannya. Mungkin itu aja buat video kali ini. Saya Abe Saputra. To be continue. Jangan bosan jadi orang baik.